Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Halapaji dengan NIM 4524230048. Di sini saya akan mempresentasikan materi agama dengan judul Sains dan Teknologi dalam Al-Quran dengan dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Langsung saja, Al-Quran bukan sekedar buku religius, ia juga berisi pengetahuan dalam sains dan teknologi. Temukan bagaimana Al-Quran menghadirkan pengetahuan yang relevan dengan zaman yang modern. Yang pertama adalah latar belakang tentang Al-Quran. Yang pertama ada sumber pengetahuan, yaitu Al-Quran sebagai wahyu ilahi, mengandung pengetahuan yang mendahului zaman. Yang kedua ada penerangan luas, yaitu Al-Quran memberikan pencerahan tentang alam semesta, alam mikro, dan kehidupan manusia. Yang ketiga ada keajaiban linguistik. Bahasa Al-Quran menunjukkan kedalaman dan kerumitan yang menggambarkan pengetahuan seluas alam semesta. Selanjutnya ada penggunaan sains dalam Al-Quran. Yang pertama ada kosmologi, contohnya bumi sebagai bulat dan mengorbit. Yang kedua ada matahari. Hukum gravitasi ditegaskan dalam banyak ayat. Pada poin yang kedua ada biologi, yaitu pembentukan manusia dan tanah dan air. Yang selanjutnya ada deskripsi detail tentang perkembangan janin. Pada poin yang ketiga ada fisika, yaitu konsep energi dan daya alam penciptaan alam. Cairan seperti air sebagai sumber kehidupan. Selanjutnya ada kontribusi Al-Quran terhadap perkembangan teknologi. Pada poin yang pertama ada ketelitian pengukuran, yaitu motivasi dalam Al-Quran untuk mengukur dengan tepat, mendorong perkembangan alat ukur yang presisi. Yang kedua ada sistem penulisan angka, yaitu pengenalan angka Arab dalam Al-Quran menginspirasi perkembangan sistem penulisan dan perhitungan. Pada poin yang ketiga ada istiqomah, nilai keberkelanjutan dalam Al-Quran mendorong pertemuan teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya ada ayat dan kisah dalam Al-Quran tentang sains dan teknologi. Yang pertama ada eksplor luar angkasa. Ayat-ayat tentang pengamatan benda langit memberikan inspirasi bagi eksplorasi luar angkasa. Yang kedua ada studi mikrobiologi, yaitu kisah tentang binatang dan fenomena mikro memberikan landasan bagi perkembangan studi mikrobiologi. Pada poin yang ketiga ada ilmu pengetahuan warisan, yaitu terinspirasi dari pengundangan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran. Ulama muslim melestarikan dan mengembangkan warisan ilmiah. Selanjutnya ada makna dan pelajaran dari hubungan antara sains dan Al-Quran. Yang pertama ketakjuban. Sains dan Al-Quran saling melengkapi. Untuk mengunggah rasa takjub, kita akan kebesaran ciptaan Allah. Yang kedua ada kritikalitas, yaitu hubungan sains dan Al-Quran mengajarkan kita untuk memiliki sikap kritis dalam pemahaman fenomena alam. Yang ketiga ada kekuatan iman. Pengetahuan yang bertautan dengan Al-Quran dapat menguatkan iman dan keyakinan kita akan petunjuknya. Yang selanjutnya ada pemahaman yang tepat tentang hubungan sains, teknologi, dan Al-Quran. Yang pertama ada kesinambungan, yaitu sains dan teknologi dapat memberikan kontribusi positif pada pemahaman pengamalan Al-Quran. Yang kedua ada kontekstualitas, yaitu pemahaman sains dan teknologi harus dipertimbangkan dalam konteks Al-Quran dan nilai-nilai Islam. Yang ketiga ada kecerdasan timbal balik. Pemahaman Al-Quran dapat memberikan wawasan lebih terhadap pada kemajuan sains dan teknologi.
Yang terakhir ada kesimpulan dan pesan penting dari sains dan teknologi dalam Al-Quran. Yang pertama, pengetahuan masa depan, yaitu Al-Quran memberikan teleteologi, sains dan teknologi yang relevan dengan perkembangan masa depan. Yang kedua, ada pemimpin inovatif, memahami hubungan sains, teknologi, dan Al-Quran dapat menghasilkan pemimpin inovatif dalam bidang penelitian dan industri. Yang ketiga, ada harmoni umum, yaitu memperingati keharmonisan dalam antara sains, teknologi, dan Al-Quran, memberi manfaat kepada seluruh umat manusia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.